Hai semuanya, halo. Kalian pernah gak sih dapet nama panggilan, entah itu nyeleneh, entah itu nama panggilan itu disematkan karena memang dari perawakan atau kisah-kisah kalian? Oke, pasti pada pernah kan? Dan gue juga ada. Nama panggilan ini tersematkan ke gue oleh abang-abangan gue di Bandung, yaitu Kak Anu. Yaitu orang yang sangat berjasa dalam hidup gue, dan gue sangat sayang sama dia. Anjay. Oke, jadi Kak Anu ini manggil gua itu dengan panggilan ban serep dan keset. Nah, pasti pada bertanya kan, kenapa ban serep dan keset? Jadi sebutan ban serep dan keset ialah sebutan yang disematkan kepada gua oleh Kak Anu karena si Adiana, kata dia tuh selalu jadi badut. Oke ya, hari-hari jadi badut, terus aja jadi badut. Oke, dan kayak dia tuh udah 1000% percaya kalau kisah percintaan gue tuh selalu gagal. Ya, dan dia juga sebel ya, selalu nanya progres gue kayak gimana PDKT-annya. Udah sampai mana lu ber-PDKT? Bahkan ya, gue tuh sampai kayak punya stigma. Kayaknya gue kalau cerita sama dia tentang PDKT-an gue tuh selalu gagal. Oke ya. Jadi pada suatu hari ya, pada waktu itu ketika gue bener-bener lagi semangat-semangatnya PDKT, gue tuh gak pernah cerita sama dia dengan harapan kalau gue gak cerita kayaknya berhasil. Tapi ternyata gagal juga. Lagi-lagi badut kayak gitu. Makanya tai lah gue bilang. Jadi sama aja. Terus dia gue ceritain kayak gitu, ketawa-ketawa kayak gitu. Dia tuh sampai bener-bener nge-screening mana sih ceweknya, yang mana IG-nya apa. Bahkan sampai chat juga dilihat sama dia. Makanya nyebelin banget. Terus dia tuh kayak selalu tuh ya, percakapan pertama setiap ketemu, mana PDKT-an lo? Sama yang kemarin gimana? Masih lanjut gak? Kayak gitu. Terus sebelum gue jawab tuh dia udah nyelak duluan jawab gini kayak pasti cuma jadi keset aja, hahaha, sambil ketawa. Dan gue langsung terdiam dan kayak hehehe, iya kak, ketawa-tawa doang. Anjing emang kayak gitu ya. Tapi memang kenyataannya kayak gitu sih. Kayak emang 1 dari 10 terus-terusan jadi badut kayak gitu. Berarti segagal itu ya, 1 sampai 10 jadi badut. Wah, kacau sih, kacau. Oke, dan gua tuh sampai ngehimpun nih, gue sampai ngehimpun contoh-contoh kasus gue jadi badut tuh apa aja sampai sekarang kayak gitu. Nah, terus nih ya, ini ada top 5 yang udah gue catat. Apa aja sih gue pernah jadi badut sama cewek-cewek. Jujur ya, gue juga sampai sekarang gak tahu. Mungkin cara gue salah kah kayak gitu, atau emang gimana, gue juga gak ngerti. Cuman kalau dipikir-pikir pahit juga anjir, kenyataan gagal mulu jadi badut ini. Oke, yang pertama, selalu ada tapi bukan pilihan. Contohnya kayak gini, tiap malam tuh gue kayak nemenin dia curhat soal cowok lain anjing. Kayak ngasih saran terbaik, tapi pas dia jadian malah cerita bahagianya ke gue. Anjing, gesek banget. Terus dengan nada yang ditelepon tuh, hey Adi, aku jadian loh sama dia. Gue habis jalan loh sama dia. Terus gue kayak, hey selamat ya, kayak gitu. Oke, yang kedua, kagak suka cowok bad boy si dia. Jadi gue pernah dapat penolakan yang mungkin ini di luar Nurul kayak gitu kan. Adi, kita gak cocok, kamu terlalu baik. Besoknya nih dia upload story kayak, sumpah ganteng banget. Ya anjing, itu mah karena memang gue bukan selera lu aja, bukan karena terlalu baik kayak gitu. Terus upload story dia kayak, ganteng banget kayak gitu cowok gue kayak gitu. Thank you dah kayak gitu. Yang ketiga, dia telepon jam 3 pagi cuy kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kerjaan atau masalah kampus kayak gitu mungkin ya, berdiskusi ria, ini gak jadi masalah. Tapi ini jam 3 dia curhat tentang cowoknya. Dan begonya gue juga bukan profesional yang mungkin psikolog atau psikiater ya, kayak yang sosokan kayak juga langsung pakai nada podcast kayak, oh iya gimana emang cowok lo kayak gitu. Kayak hari-hari gitu terus nih. Oke, dan keempat, tempat sampah emosi. Ini top tier paling gokil. Ini Kak Anu sih yang bilang. Jadi gue tuh sering banget jadi tempat sampah emosi gitu ya. Dia marah, dia sedih, dia kecewa, semuanya dilampiasin sama gue kayak gitu. Tapi giliran bahagia, ya elah dirayainnya sama orang lain. Terakhir, salah baca pertanda.
jujur-jujuran, udah gede masih aja bego baca pertanda. Kayak di istilah pendekatan gue kayak dia update, gue pengen cowok yang gue pengen cowok yang perhatian gitu sama gue. Kata dia gitu. Si gue nangkepnya kayak, ya deh, gue kasih perhatian yang full tuh. Besoknya lagi dia update, si tiba-tiba kayak muncul story, gue nggak suka ya sama cowok yang terlalu ngejar. Oke, thank you dah. Anjing. Oke, itu dia top 5. Gue jadi badut. Ini yang bikin top 5 ini bikin Kak Anu menyematkan nama ke gue, ban serep dan keset. Tai lah kayak gitu. Tapi emang kenyataannya kayak gini. Cuman ada gak sih kisah yang sama kayak gue? Lo bagi cewek-cewek atau cowok-cowok? Tapi kayak jarang ya cewek-cewek jadi badut mah. Kayak cowok deh yang selalu jadi badut kayaknya. Ya pokoknya bagi lo yang dengerin podcast monolog terbaru gue, sehat-sehat dan semoga suka. Dan kalau bisa jangan lupa follow, baik itu di Instagram, TikTok, dan subscribe di YouTube. Komen dan siapa tahu ada bahasan-bahasan yang menarik yang pengen kalian sampaikan. Aduh, grogi banget. Thank you. Bye-bye.